Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaraf Rai Habibi dari kelas 1 TNI NPM 23210201115. Di sini saya akan menjelaskan makalah presentasi kelompok 2. Yaitu pertama adalah hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing. Ahli waris menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Berikutnya itu unsur-unsur hukum waris. Yang pertama ada pewaris. Waris adalah seorang yang dapat Waris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dia kaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Pewaris di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176 terdiri orang tua atau ayah atau ibu atau yang disebut al-wadini dan kerabat yang disebut al-gharbin. Yang kedua itu ada harta warisan. Harta warisan ada tahu harta peninggalan disebutkan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 dengan istilah taroka atau harta yang ditinggalkan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 180 beralih kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau ahli waris. Taraka yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan saat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikan berbagai kewajiban tersebut itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Yang ketiga yaitu ada ahli waris. Di sini ada ahli waris itu terdiri atas dari ayah, ibu, ayah atau anak, duda janda, saudara dan ahli waris pengganti. C. Yang selanjutnya itu asas-asas hukum waris Islam. Yang pertama ada asas ijabri. Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungannya kepada kehendak waris atau ahli warisnya. Yang kedua adalah asas bilateral. Asas ini berarti seorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateran ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, yaitu satu anak dengan orang tuanya dan antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Selanjutnya itu ada asas individual. Asas ini berarti bahwa warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Selanjutnya itu ada asas keadilan berimbang. Asas ini berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dan melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Quran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam termasuk hukum kewarisan Islam. Di dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak proses dan tujuan segala tindakan manusia. Berikutnya adalah asas akibat kematian. Asas ini berarti kewarisan kalau ada yang udah meninggal. Kewarisan adalah sebagai akibat dari meninggal seseorang. Asas akibat kematian seorang mempunyai kaitannya dengan asas ijabri, yakni seorang tidak sehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Selanjutnya ada dasar-dasar sumber hukum waris Islam. Dasar-dasar sumber hukum dari waris Islam tentang waris adalah nas yang
terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, di antaranya Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Selanjutnya ada hadis Nabi dan dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagai sekian penjelasan materi dari kelompok 2 dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.